Bayangkan, saudara-saudara sekalian, kita menghadapi pandemi COVID. Pernah diramalkan, saya lihat sendiri di CNN, the Indonesian health system is on the verge of collapse. Sistem kesehatan Indonesia di ujung ambruk. Mereka ramalkan kita ambruk. Ternyata kita mampu mengatasi pandemi COVID-19. Kita mampu mengatasi lebih cepat dari banyak negara. Saudara-saudara sekalian. Dan begitu banyak negara yang ekonominya pun ambruk akibat COVID-19. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur ekonomi kita tidak ambruk. Ekonomi kita masih bertahan. Dan sekarang kita masih bisa mengalami pertumbuhan ekonomi lebih dari 5,3%. Ini luar biasa, saudara-saudara. Banyak negara di sekitar kita ambruk, bangkrut, tidak bisa bayar gaji pegawai. Saudara-saudara, beberapa negara di sekitar kita total sudah kolaps. Alhamdulillah kita masih bisa bertahan. Saudara-saudara, kenapa kita bisa bertahan? Karena pengendalian manajemen pemerintahan dan ekonomi ternyata berhasil. Dan untuk itu kita harus berani mengakui keberhasilan pimpinan kita. Harus kita akui, kalau ada tim sepak bola menang, ya manajernya, kapten kesebelasannya bertanggung jawab. Kalau kalah, ya manajernya dipecat, kaptennya juga diganti. Kita di tentara sudah biasa. Di tentara kita dulu, kalau pasukannya kacau, danjonya dicopot. Benar. Kalau pasukannya bagus, iya, naik pangkat. Sederhana. Kita harus akui, tim Indonesia dipimpin oleh Pak Joko Widodo, Presiden, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Gue ikut juga dong dalam tim, ya kan? Pak Wiranto, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Boleh juga dong Pak Wiranto ya. Kita ini boleh juga, tim kita ini. Jadi saya katakan, kalau Pak Jokowi itu dinilai berhasil, ya Menteri Pertahanannya ikut-ikut juga dinilai berhasil juga lah. Ya nggak apa-apa, iya kan? Saudara-saudara, dampak dari program-program pemerintah, inflasi terkendali, investasi meningkat, harga terkendali. Kemarin pulang mudik, kecelakaan paling sedikit selama sejarah Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kekayaan kita diproyeksikan PDB kita dari 743 miliar menjadi nanti 11.271 triliun. Akan kita ciptakan lapangan kerja 10,5 juta pekerjaan baru. Nilai tambah ini sudah dirasakan bahwa Indonesia punya ketahanan ekonomi. Saudara-saudara sekalian, dari komoditas-komoditas strategis yang kita miliki, akibat hilirisasi yang dilancarkan oleh pemerintah kita sekarang tidak akan mengizinkan bahan sumber alam kita diekspor sebagai bahan mentah. Tahun 2021 hasil kita dari nikel kurang lebih 1,2 miliar dolar.
tahun 2022 penghasilan kita naik mendekati 17 miliar dolar. Saudara-saudara sekalian. Hampir 20 kali lipat dalam 1,5 tahun. Dan negara-negara barat protes. Kita diadu. Mereka mau selalu mengambil bahan baku kita dengan bahan mentah. Nanti Presiden sudah mengatakan boksit juga akan dihentikan ekspor bahan mentah. Boksit adalah bahan untuk aluminium. Boksit diolah menjadi alumina, diolah jadi aluminium, nilainya bisa naik 194 kali. Saudara-saudara sekalian, Indonesia punya boksit nomor 3 di dunia. Tapi ekspor kita nomor 33 di dunia. RRT ekspornya adalah nomor 18 bahan baku, tapi dia bisa ekspor aluminium nomor 23 di dunia. Saudara-saudara, demikian juga dengan ikan kita. Kalau kita olah ikan kita, sebagai contoh, tuna cakalang kita ekspor bisa menjadi nilai tambahnya 2 kali lipat. Bahkan kelapa kita adalah eksportir kelapa nomor 1 di dunia. Tapi kita eksportir ke tepung nomor 8 di dunia. Saudara-saudara, Spanyol importir kelapa nomor 4 di dunia, tapi dia eksportir tepung kelapa nomor 1 di dunia, saudara-saudara sekalian. Padahal dia nggak punya kelapa. Kalau kita olah kelapa kita menjadi tepung kelapa, nilainya naik 19 kali lipat. Saudara-saudara sekalian, ini sama dengan semua kekayaan kita: nikel, boksit, tembaga, timah, gas alam, kelapa sawit, karet. Kelapa sawit kalau kita olah menjadi margarin, nilainya naik 79 kali. Karet kalau kita olah bisa naik 15 kali nilainya. Saudara-saudara sekalian, udang kalau kita olah menjadi bubuk, nilainya tambah 27 kali. Saudara-saudara sekalian, tembaga kalau menjadi elektromotor, naiknya adalah 77 kali. Timah diolah, naiknya menjadi 69 kali. Gas alam kita rubah menjadi pupuk, nilai tambahnya 4 kali. Saudara-saudara sekalian, percayalah, masa depan kita sangat baik kalau kita bisa mengolah dengan baik. Saudara-saudara sekalian, tadi malam kami dikumpulkan oleh Bapak Presiden, diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa Indonesia memiliki peluang. Kita memiliki peluang, tapi kita juga menghadapi tantangan. Nanti mulai tahun 2025, Indonesia mengalami apa yang disebut bonus demografi. Bonus demografi adalah bahwa penduduk yang usianya 15 sampai 64 tahun disebut usia produktif. Itu nanti menjadi 68,3% dari seluruh penduduk. Ini peluang. Ini peluang. Kalau ini bisa kita manfaatkan, kita akan bangkit. Tetapi peluangnya hanya 13 tahun. Dari tahun 25 sampai tahun 38. Ini semua kajian